Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daka Zaran Saputra, kelas A1 dengan NIM 2170231090. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas pembentukan karakter dengan tema sikap mahasiswa terhadap kasus korupsi. Apa maksud dari korupsi? Dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Tindakan korupsi dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, korupsi harus diberantas dan tidak dilakukan oleh siapapun. Kedua, contoh bentuk dan perbuatan korupsi. Yang pertama itu ada bentuk korupsi kerugian keuangan negara. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, suap menyuap, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya terbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Ketiga, pemerasan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerimanya penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya. Keempat, perbuatan curang. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang. 5. Gratifikasi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri dianggap pemberian suap. Undang-undang tentang korupsi dan hukumannya di Indonesia. 1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pada pasal ini diatur jenis kejahatan melawan hukum berupa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau juga korporasi. Tindakan memperkaya diri ini dilakukan dengan cara mengerugikan negara atau perekonomian negara. Bagi siapapun yang melakukan tindakan ini, maka akan dipenjara dengan 3 pilihan, yaitu penjara seumur hidup. 2. Pidana penjara paling singkat 4 tahun. Ketiga, pidana penjara paling lama 20 tahun. Keempat, selain itu pilihan hukumannya adalah denda. Jumlah denda yang akan diajukan paling sedikit 200 juta rupiah atau paling banyak denda sebesar 1 miliar rupiah. Nomor 2, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Pasal ini mengatur tentang kejahatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya. Hal ini dilakukan karena orang tersebut memiliki jabatan atau kedudukan yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, dan atas tindakannya ini, ia telah merugikan keuangan atau perekonomian negara. Jika korupsi jenis ini terjadi, maka seseorang bisa mendapatkan pidana penjara seumur hidup. Pilihan yang lebih ringan, ia akan dipenjara minimal 1 tahun atau paling lama 20 tahun. Jika mendapatkan hukuman pembayaran denda, maka seseorang akan didenda minimal 50 juta rupiah atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. 3. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001. Pasal ini mengatur tentang hukuman yang akan diberikan kepada seseorang yang memberikan janji kepada PNS atau penyelenggara negara lainnya. Janji ini dimaksud sebagai suap agar PNS atau penyelenggara negara melaksanakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pemberi suap. Sesuatu yang diminta ini tentu yang bertentangan dengan kewajiban PNS atau penyelenggara negara tersebut. Misalnya, seseorang pengusaha meminta kepala desa untuk melanggar kewajiban dan wewenang kepala desa sehingga dapat memenangkan dalam tender pengadaan seragam kantor dan berjanji akan memberikan 30% uang dari nilai tender yang dimenangkan. Jika kasus ini terjadi, maka yang memberikan janji pengusaha tersebut akan dikenakan pidana penjara paling singkat 11 tahun dan paling lama 5 tahun. Penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Dia juga akan mendapatkan hukuman denda minimal sebanyak 50 juta rupiah dan maksimal 250 juta rupiah. Terus bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa dalam memerangi korupsi? Dalam masyarakat, peran mahasiswa adalah sebagai kontrol sosial. Mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu
masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Mahasiswa juga dapat peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyeluruhan kepada masyarakat baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan strategi investigatif dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.